Halo semuanya, perkenalkan nama saya Megalia Wia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atlas pada indeks B260 hingga indeks C530. Langsung saja kita masuk pada indeks B260 pakar auditor. Pada indeks B260 ini, bagian ini berisi pendapat atau pertimbangan profesional auditor dari pakar tertentu terkait masalah auditor yang kompleks. Biasanya digunakan saat auditor memerlukan second opini, misalnya tentang perlakuan akuntansi, estimasi, sulit, atau masalah teknis lainnya. Tujuannya untuk memperkuat kualitas keputusan audit, memberi dasar profesional yang lebih kuat. Selanjutnya kita akan masuk pada indeks 270 yaitu pakar manajemen. Pada indeks 270 ini berisi informasi pendapatan atau analisis dari pakar di pihak manajemen, misalnya ahli teknik, ahli hukum, atau konsultan internal perusahaan. Fungsinya untuk membantu auditor memahami informasi yang disiapkan manajemen, memastikan data yang disampaikan ke auditor bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan masuk pada indeks 280 yaitu komitmen dan kontingensi. Pada indeks ini berisi pengecekan auditor terhadap komitmen perusahaan atau kontrak jangka panjang, perjanjian pembelian proyek masa depan, kontingensi atau kemungkinan kerugian seperti gugatan hukum, denda, atau klaim. Tujuannya memastikan semua kewajiban dan risiko telah diungkapkan, mencegah laporan keuangan salah saji. Selanjutnya kita akan masuk pada indeks C200 yaitu review pengungkapan laporan keuangan. Pada bagian ini adalah tahapan auditor memeriksa apakah pengungkapan laporan keuangan sudah lengkap sesuai standar dan tidak ada informasi penting yang tertinggal. Auditor memastikan catatan atas laporan keuangan jelas, informasi signifikan, tidak disembunyikan, pengungkapan sesuai standar akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk pada indeks C300 yaitu penilaian mutu. Pada indeks C300 merupakan tahapan pemeriksaan mutu oleh auditor senior atau pihak independen dalam kantor akuntan. Tujuannya untuk menjamin auditor dilakukan sesuai standar profesional, mendeteksi kesalahan prosedur, memastikan semua lengkap, audit sudah jelas dan lengkap. Selanjutnya kita akan masuk pada indeks C400 yaitu evaluasi bukti audit. Pada indeks ini auditor mengecek kembali semua bukti yang telah dikumpulkan selama audit, meliputi kecukupan bukti, keandalan bukti, konsistensi, apakah bukti mendukung opini auditor. Tahap ini menentukan apakah auditor punya dasar yang kuat untuk memberikan opini. Selanjutnya kita masuk pada indeks C510 yaitu review laporan auditor independen. Pada indeks ini, auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan audit internal perusahaan. Fungsinya memahami kelemahan internal kontrol, memanfaatkan pekerjaan auditor internal bila memenuhi syarat, menilai efektivitas sistem pengendalian perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada indeks 520 yaitu audit final memorandum. Pada indeks ini adalah dokumen ringkas seluruh temuan audit yang mencangkup masalah signifikan, penyesuaian audit, rekomendasi, isu yang perlu disampaikan kepada manajemen atau komite audit. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan laporan auditor final.
Kemudian yang terakhir kita masuk pada indeks C530 yaitu laporan auditor independen final. Pada indeks ini, tahapan terakhir di sini, auditor menyusun opini audit resmi yang bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, disclaimer atau tidak memberikan opini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.